Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, pagi ini saya akan berbagi dengan saudara sharing sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Rancangan Tuhan dalam Hidup Kita. Saya ingin setiap kita pagi ini memahami kembali bahwa Tuhan itu mempunyai rancangan yang besar. Rancangannya sempurna dalam kehidupan setiap kita. Kenapa saya memberikan judul tema firman Tuhan pagi ini adalah rancangan Tuhan dalam hidup setiap kita? Karena saya banyak melihat hari-hari ini tidak sedikit begitu ya, banyak orang Kristen yang frustasi dengan kekristenannya. Kenapa? Dia sebetulnya percaya bahwa Tuhan punya rancangan dalam hidupnya. Tetapi yang terjadi adalah begini, dia mempercayai rancangan Tuhan ada dalam hidupnya, tapi rancangan Allah tidak menjadi kenyataan dalam hidupnya. Dan itu membuat dia cukup menjadi frustasi. Sebab itulah pagi ini saya berikan tema pengajaran firman Allah ini adalah rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dan menurut saya pelajaran firman ini perlu Anda dengar, perlu kita pahami, mengerti dengan baik. Supaya apa? Supaya Anda jangan jadi orang Kristen yang frustasi. Anda mengeluh dengan kekristenanmu karena tidak memahami apa yang Tuhan rancangkan dan bagaimana rancangan itu menjadi nyata, terwujud dalam hidup setiap kita. Saya pikir bukan kebetulan kalau pagi ini Anda bisa beribadah mendengar firman Allah. Sekaligus sebelum saya sampaikan firman, sebelum kita baca ayat, saya mengucapkan selamat datang ya bagi saudara yang baru pertama kali bergabung di channel YouTube GSPDI Philadelphia Jombang, baru pertama kali bergabung dengan akun Facebook Johannes Naftali. Saya mengucapkan selamat datang buat saudara, baik yang pagi ini maupun dalam beberapa bulan ini Anda mengikuti doa pagi live ataupun menyusul sore sampai malam bersama dengan kami dari GSPDI Jombang. Kiranya pagi ini berkat Tuhan turun melawat setiap saudara. Apakah saudara siap dilawat diberkati dengan firman Tuhan? Are you ready saudara? Mari kita baca ayatnya ya. Yeremia pasal 29 kita baca di ayatnya yang ke-11. Saya ingin Anda mengucapkan, menggemakan perkataan firman Allah di rumah saudara masing-masing. Keluarkan suaramu sampai terdengar di telingamu masing-masing. Yeremia pasal 29 di ayat 11. 1, 2, dan 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya baca ulang sekali lagi, walaupun saya ngerti ayat ini sering kita baca. Apalagi kalau saya ikuti pengajaran firman Allah dari saya banyak kali mengajarkan ayat ini, membahas ayat ini. Tentu pagi ini saya membawa saudara pada angle yang berbeda dengan pewahyuan yang berbeda juga gitu ya. Perhatikan saya baca ulang sekali lagi ayat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi jelas kalimat awal mengatakan kepada kita Tuhan itu tahu. Dan memang Tuhan yang membuat rancangan-rancangan dalam hidup kita. Rancangan yang bagaimana? Demikianlah firman Tuhan, yaitu ini rancangannya. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu, dikatakan apa? Hari depan yang penuh harapan. Bukan sekedar hari depan yang ada harapan, tetapi ini adalah hari depan yang penuh dengan harapan saudara. Dan percayalah saudara bahwa inilah yang Tuhan rancangan buat kita. Sebuah rancangan yang indah buat kita. Yang Tuhan rancangkan sama kita, rancangan yang sempurna. Tetapi dari awal, tadi saya sampaikan sama saudara, gak sedikit orang Kristen frustasi. Kenapa? Ada orang berkata begini, saya mempercayai rancangan Tuhan Pak dalam hidup saya. Saya mengimani rancangan Tuhan penuh dengan pengharapan dalam hidup saya. Bahkan saya memperkatakan itu rancangan Tuhan yang sempurna. Saya menggumulinya dalam doa. Lalu apa yang terjadi? Tetapi yang saya gumuli, yang saya perkatakan secara perkataan profetik, rancangan Allah, itu gak jadi nyata, gak terwujud dalam hidup saya. Akibatnya apa? Orang jadi putus asa.
Orang menjadi frustasi, bimbang, ragu di dalam menjalani kekristenannya. Masih ke gereja sih, berdoanya masih minta tolong sama Tuhan, tapi sebetulnya dia iman yang sudah rapuh imannya, frustasi kekristenannya. Mari pada bagian awal saya akan bagikan beberapa hal pagi ini. Yang pertama, saya bagi kalimat yang pertama adalah tentang yang namanya rancangan Allah. Jadi bagian awal Yeremia pasal 29 ayat 11 kita menemukan bahwa Allah itu ternyata mempunyai rancangan yang sempurna dalam hidup kita. Anda mau ngerti atau tidak, disadari atau tidak, bahwa percayalah begini, Allah itu ternyata membuat satu rancangan. Kalau bahasa saya dalam pengajaran sebelumnya, sebatas hanya rancangan. Tuhan rancangan buat kita, tapi ternyata Dia bukan hanya sebatas merancang dalam hidup kita. Lihat di Efesus pasal 2 di ayatnya yang ke-10. Temukan ayat ini, saya akan baca buat saudara semua. Efesus 2 di ayat yang ke-10. Sama-sama kita baca ya. Ada kelihatan saudara ya. 1, 2, dan 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Keras, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Memang benar bahwa dalam Yeremia pasal 29 di ayat yang ke-11 Allah rancangkan itu. Ingat bahasa saya, Dia sudah rancangkan, Dia buat rancangannya itu. Ya, Dia sebatas merancang sebetulnya. Tapi ternyata bukan cuma itu. Dia mendorong kita begini. Dia kasih semangat. Aku mau kamu hidup dalam rancanganmu. Di kalimat akhir Efesus pasal 2 ayat 10 ada kalimat ini. Ia mau, perhatikan, supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam rancangannya buat kita. Makanya saya tulis besar di depan itu. Tuhan mau kita hidup dalam rancangannya itu. Untuk saudara bisa memahami yang saya maksudkan dalam firman Allah ini, Tuhan rancangkan rancangan besar dalam hidup kita yang sempurna. Bahkan Dia dorong kita, aku mau loh kamu hidup dalam rancanganku itu. Kalau saya kasih gambar di PowerPoint yang kedua tentang Tuhan mau kita hidup dalam rancangannya, saya gambarkan Tuhan itu seperti seorang, apa itu namanya ya, arsitek itu ya namanya ya. Seorang arsitek sebelum dia membangun sebuah bangunan, sebelum dia membangun sebuah gedung yang megah dan besar, biasanya seorang arsitek yang cakap, seorang arsitek yang baik, dia gak langsung bangun itu gedung. Ngapain? Dia gambar dulu secara sempurna, gitu kira-kira ya. Dia gambar secara detail dulu bangunan itu, ruangannya sekian lebarnya. Ini ruangan tamu, ini ruangan kamar-kamar, ini ruangan makannya, ini dapurnya, ukurannya. Dan dia bikin detail yang terbaik, yang sempurna. Dan dia sodorkan kepada pemilik rumah yang punya bangunan. Ini loh rancangan yang terbaik, yang sempurna saya buat untuk bapak sama ibu. Bagaimana menurut bapak? Dia sodorkan. Sebelum dia membangun bangunan yang megah dan bagus, dirancang dulu itu bangunannya, digambar rancangannya. Seperti ini loh rancangannya. Dan itu rancangan yang terbaik. Saya cuman ingin kasih gambaran gitu loh sama saudara. Bahwa Tuhan tuh menyodorkan sama kita, ini loh rancanganku buat kamu. Aku itu punya rancangan buat kamu. Aku itu punya rencana yang sempurna loh buat kamu. Bagian ini saya ingin Anda mengerti. Bahwa Tuhan itu punya rancangan buat saudara, buat saya. Dan Dia bukan cuman buat apa ini, gambarnya saja rancangannya. Di Filipi, Efesus pasal 2 ayat 10, Dia berkata apa? Aku mau kamu hidup dalam rancanganku yang sempurna. Ya, saya suka pakai bahasa di ayat ini. Nah, disinilah banyak orang merasa putus asa. Rancangannya katanya sempurna. Katanya rancangan Tuhan indah buat saya. Tetapi kenapa di Yeremia 29 ayat yang ke-11 saya kok mengalami berbagai macam kecelakaan dalam kehidupan.
bukan kecelakaan bermotor, kegagalan, saya coba pakai istilah, salah ambil keputusan, gagal dalam pekerjaan, dalam membangun rumah tangga. Terus menerus ada orang alami kegagalan demi kegagalan. Bertubi-tubi orang alami kegagalan. Ini bikin orang kecewa, ini bikin orang frustasi. Katanya rancangan Allah bukan kecelakaan, damai sejahtera, hari depan penuh pengharapan. Kok saya bertubi-tubi terus menerus kecelakaan kehidupan, gagal melulu pendeta. Ini membuat orang putus asa. Mari saya jelaskan sama saudara kembali di ayat ini. Anda jangan hanya karena mengalami kegagalan lalu Anda berpikir rencana Allah berarti nggak bisa menjadi kenyataan dalam hidup saya. Tunggu dulu. Mari saya tunjukkan gambar ini berikutnya sama saudara. Ini saya kalau nggak salah pernah juga sampaikan sama saudara bagian yang ini saudara ya. Anda kalau melihat gambar ini, Anda ingat siapa? Ini gambarnya Yusuf. Gambar pertama, dimulai dia itu dijual dia menceritakan mimpinya kepada kakak-kakaknya, kepada orang tuanya. Gara-gara itu, maka yang namanya Yusuf itu dibenci sama saudara-saudaranya, dimasukkan dalam sumur, dijual jadi budak di Mesir, masuk dalam penjara. Rasanya kehidupan Yusuf itu rancangan Tuhan mana kok udah terjadi? Semuanya nggak baik. Bahkan kalau menurut ayat ini, tulisan di depan saya katakan begini, rancangan Tuhan itu terlalu besar dan mulia untuk dicerna akal manusia. Sampai-sampai Yusuf barangkali termasuk kita nggak percaya, mana mungkin bisa terjadi. Sebab kalau kita kita compare ya rancangan Allah yang penuh dengan pengharapan, rancangan Allah yang damai sejahtera, kita compare dengan kekinian yang sedang kita hadapi. Masalah besar terjadi, tantangan ada dalam kehidupan kita. Kita akan mulai berkata begini, mana mungkin ini bisa terjadi sama saya? Mana mungkin janji Allah menjadi nyata dalam hidup saya? Mana mungkin terjadi? Seringkali kita gak percaya dengan rancangan Allah yang besar, yang sempurna, yang indah buat kita. Ketika kita tabrakin dengan hidup kita. Rancangan Allah besar. Makanya saya pernah bilang sama saudara, kalau Anda janji Allah yang luar biasa Anda gak percaya, Anda tabrakin, Anda compare dengan kekinian kita, nanti yang rugi adalah iman saudara. Anda akan jadi kecewa, Anda akan jadi orang yang putus asa dalam kehidupanmu. Ya, karena begini loh saudara ya, kekinian kita yang kita hadapi, masalah itu mungkin ada. Bukan berarti saya yang mengajar saudara gak ada masalah. Saya pun punya masalah tersendiri. Saya pun punya pergumulan-pergumulan dalam keluarga saya, kerinduan saya, dalam pelayanan saya. Tetapi dengar baik, semua masalah kekinian yang kita hadapi itu bisa berubah. Yang tertutup Tuhan bisa buka. Kalau engkau hari ini kekinianmu sedang sakit, itu bisa berubah loh. Sakitmu bisa disembuhkan oleh Tuhan. Bisa berkata amin. Nah, masalah kekinian yang kita hadapi itu kalau kita tabrakin, kita compare dengan janji Allah, kita berkata apa? Mana mungkin bisa terjadi keadaanku berat kayak gini, terpurukku parah pendeta, masalahku berat. Bagaimana mungkin hari depan penuh dengan pengharapan yang Allah rancangkan buat saya itu bisa terjadi? Saudara yang rugi saudara loh. Gini loh, masalah kita yang sekarang ini bisa berubah. Selalu saya katakan, masalah respon kita, attitude hati kita ketika masalah itu datang, kesulitan kekinian itu datang. Ada bisa responnya tetap percaya enggak? Attitude hatimu tetap yakin enggak janji Tuhan digenapi? Masalahnya di sikap hati punya percaya tidak? Saya ulang, yang ada pada kita sekarang, Tuhan bisa robah gitu loh. Tuhan bisa robah dengan caranya yang ajaib. Yang justru gak berubah itu janji Tuhan kalau Anda tahu. Makanya pesan saya gini, Anda jangan suka compare-comparein masalahmu dengan janji Tuhan. Anda bandingkan, janji Tuhan hebat, aku ngalami masalah. Yang rugi Anda kalau ditabrakin janji Tuhan dengan kenyataan hidup kita. Karena firman Allah gak berubah. Langit bumi boleh lenyap kata Alkitab, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Lebih mudah langit bumi ini hancur daripada firman Tuhan itu gagal saudara. Makanya yang pada kita itu bisa berubah. Lihat Yusuf. Yusuf itu masalahnya banyak.
Mungkin Yusuf pun gak percaya kayak kita. Mana mungkin hari depan saya penuh dengan pengharapan. Mana mungkin saya mengalami janji Tuhan mujizat yang luar biasa. Bahkan saya tulis, coba munculkan gambarnya. Rancangan Tuhan itu terlalu besar dan mulia. Dan terlalu ajaib buat kita. Dicerna dengan akal pikiran kita manusia kalau kita pikir dengan keadaan kita sekarang. Mana mungkin bisa jadi. Dan yang menarik, ya, ketika mimpinya Yusuf ini diceritakan sama ayahnya, sama kakak-kakaknya, marah loh kakaknya. Bahkan ayahnya berkata begini, Bapak Yakub berkata begini, kamu mimpi apa sih? Rancangan apa sih yang kamu ceritakan? Maksud saya begini, Tuhan tuh punya rancangan. Ini Yeremia 29 ayat 11, percaya ke saudara, ini rancangan ini udah dibocorkan sama kita. Tuhan udah beritahu dari awal kok. Anda bisa nangkep gak maksud saya kira-kira di sini? Bahwa Yeremia 29 ayat 11 itu bocoran dari Tuhan buat kita. Anakku, ini loh rancanganku buat kamu. Bukan kecelakaan. Jadi kalau hari ini Anda mengalami kegagalan, itu belum. Rancanganku damai sejahtera, bahkan memberikan kepadamu hari depan penuh dengan pengharapan. Ini bocoran dari Tuhan. Seringkali kita kayak Yusuf, mana mungkin bisa terjadi. Lihat Kejadian 37 ayat 10, Tuhan kasih bocoran sama dia. Seperti Tuhan kasih Yeremia 29 ayat 11 sama kita. Perbandingannya begitu kira-kira. Coba kita sama-sama baca di Kejadian 37 ayat yang ke-10 saudara ya. Kita sama-sama baca ya, 1, 2, dan 3. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Kakak-kakaknya marah, ayahnya berkata begini sambil nadanya sumbang. Fals ngomongnya, anakku Yusuf, lu mimpi apa? Mimpi apaan tuh? Karena mimpinya Yusuf bercerita, ada berkas gandum, berkas kakaknya, sama berkasnya Yusuf berdiri tegak. Berkas kakaknya semuanya menyembah dia. Kakaknya marah, mimpi apa itu? Masakan kami semua harus menyembah kamu? Bahkan berkata ayahnya, mimpi apa kamu? Karena Yusuf menceritakan, ada matahari, ada bulan, ada 11 bintang. Itu nyembah sama dia. Makanya papanya heran-heran, lu mimpi apaan? Mimpi apa kamu? Yang saya mau bilang sama saudara, seperti kepada kita saat ini di perjanjian baru. Gereja Tuhan perjanjian baru. Tuhan kasih bocoran sama kita. Rancanganku buat kamu itu bukan rancangan celaka loh, bukan kegagalan. Rancanganku yang jadi sama kamu, aku rancangkan garis besarnya adalah hari depanmu penuh pengharapan. Jangan dilihat yang sekarang, kesusahan. Nanti kita gak yakin, Anda tabrakin yang rugi imanmu. Anda jangan terjebak, itu barangkali terdistrap dengan masalahmu. Dengarkan bahasa saya pilih kata terjebak. Karena ada banyak orang yang terjebak jadi frustasi. Gara-gara terjebak dengan masalah semua yang dia hadapi. Keadaanku berat Pak, aku ngalami ini. Anda jangan terjebak gitu loh. Ke depan percayalah Anda akan dituntun dalam gambar rancangannya Allah. Hari depanmu baik bahkan penuh dengan pengharapan. Yusuf pun awalnya bingung, apalagi bapaknya. Mimpi apaan? Tapi Tuhan kasih bocoran loh. Tinggal Anda pegang ini gak mimpinya dari Tuhan. Rancangannya Allah Anda percaya gak? Ketika saya terangkan ayat ini saya ingat saya pernah terangkan sama saudara. Saya cerita, kalau gak salah saya pernah cerita sama saudara. Saya jadi pendeta, itu sebetulnya bukan mimpi saya. Walaupun papi mami saya adalah gembala pendeta juga. Ya, yang ada di kecamatan Gudo. Saya di Jombang, papi mami saya pelayanan di Gudo. Selalu mendorong saya jadi pendeta, tapi saya gak pernah mau. Itu bukan kerinduan saya dan segala macam. Tetapi satu kali Tuhan kasih bocoran memang sama saya. Selain dengan ayat ini, ada bisa lewat sebuah peristiwa memang. Ketika saya masih muda dulu, saya pernah bekerja di Surabaya. Lalu saya tinggal di rumah kakak ipar sama kakak perempuan saya. Saya bantu-bantu pelayanan di gereja di mana kakak saya digembalakan. Ibadah pemuda. Setelah firman pendeta itu menyembah, tiba-tiba panggil saya maju ke depan. Saya altar call ke depan, beliaunya datang sama saya tumpang tangan.
Nanti kamu besar, perkataan profetik. Nanti kamu ketika dewasa kamu akan jadi hamba Tuhan. Ketika saya datang turun dari Kupang, orang NTT Kupang. Ketika saya turun kembali ke sini lihat kamu sudah jadi gembala, jadi pendeta. Itu saya gak percaya. Antara percaya gak percaya, lebih gak percaya. Karena itu bukan kerinduan saya kok. Tapi Tuhan kasih bocoran sama saya. Bahkan saya pernah cerita sama saudara ketika saya doa puasa. Karena pada akhirnya gak tahu bagaimana ya. Itu kerinduan tuh mulai muncul. Atau karena kata-kata itu atau apa saya gak ngerti. Kerinduan tuh mulai muncul. Saya mulai gak damai bekerja. Saya mulai cinta Tuhan. Ketika saya awal-awal pergumulan seperti itu, saya banyak menyanyikan lagu yang pertama tadi. Ya, Bapakku rindu menyenangkanmu. Itu saya banyak lagu bergumul dengan itu, saudara. Dan tiba-tiba saya berhenti bekerja, saya pulang ke rumah, saya cerita sama papi saya, saya berhenti kerja, saya mau sekolah Alkitab. Papi saya udah meninggal sekarang, saudara ya. Tapi dulu saya pernah cerita, papi saya kaget. Jangan langsung sekolah, bergumul 1 tahun kata papi saya. Apa betul kamu dipanggil Tuhan atau itu hanya emosimu karena kerinduanmu atau Tuhan memang panggil kamu? Setahun saya persiapan. Satu kali saya persiapan doa puasa di Prigen. Saya ingat betul peristiwa itu tak terlupakan sama saya. Itu bocoran dari Tuhan. Dan itu jadi sama saya. Ketika saya doa puasa, itu saya nggak tahu Tuhan yang atur kondisikan. Malam itu jam 9 apa jam 10 malam saya lupa. Itu ada doa malam. Ada rombongan dari Surabaya datang ke Bukit Doa. Karena itu punya sinode gereja itu GPPS. Saudara ya. Ada rombongan, kemudian saya baru tahu namanya, kemudian saya tahu almarhum Tata Suwan Liu. Ada tante almarhum Ishak Liu juga ada di situ. 300-200 orang doa malam. Menyembah mau firman. Tante pemimpin Tata Suwan Liu datang sama saya. Nyo, nanti kamu pun tidak kenal saya, dia panggil Nyo. Kebetulan memang hari itu ya sampai sekarang orang dekat saya panggil saya si Nyo. Mami saya pun panggil Nyo. Nyo itu panggilan orang di Jawa Timur biasa lah. Orang Tionghoa biasanya kalau punya anak panggilnya si Nyo. Nah dia panggil tante ini, beliau panggil saya si Nyo bukan karena beliau kenal sama saya. Dia panggil Nyo, kamu beritakan firman. Saya nggak menolak loh saudara ya. Karena memang saya udah dilatih papi saya selama setahun untuk memberitakan firman. Udah sering khotbah di gereja. Udah di mentor sama papi. Siap tante, saya melayani. Dan itu semuanya berjalan dengan baik. Dan hari itu semakin berkobar saya. Itu bocoran dari Tuhan. Dan ternyata percaya gak percaya, yang tadi saya gak percaya. Itu ternyata jadil, Tuhan kasih bocoran. Saya ingat jadinya setiap kali saya baca ini saya ingat Tuhan kasih bocoran. Kepada kita Tuhan kasih bocoran. Rancanganku hari depan penuh dengan pengharapan. Dan Tuhan mau kita hidup dalam rancangannya itu. Pada bagian titik ini saya ingin Anda memahami dengan baik. Apapun keadaanmu, kekinian, jangan terjebak. Ya, jangan terjebak dengan situasimu pagi ini. Jangan kena distrap saudara. Ya, jangan di-compare keadaanmu yang dalam masalah dengan janji Allah hari depan penuh dengan pengharapan. Langit bumi boleh lenyap, firman Tuhan tidak pernah gagal buat kita. Makanya semuanya Tuhan mau kita hidup dalam rancangan itu, tetapi untuk rancangannya itu betul-betul terwujud. Hari depan nyata terjadi sama kita. Itu tergantung keputusan kita. Kata kedua yang saya bagi sama saudara adalah keputusan kita manusia. Kata yang pertama, kalimat pertama adalah rancangan Allah buat kita. Dan rancangan Allah itu jadi. Yang kedua, tergantung keputusan kita manusia. Ingat, manusia itu diciptakan oleh Tuhan dengan kehendak bebas. Anda lihat gambar itu. Manusia itu diciptakan bukan kayak robot. Tuhan itu dari awal ketika menciptakan kita manusia itu bukan tukang paksa. Maafkan kata-kata saya. Tuhan itu bukan kayak preman tukang paksa orang apa yang dia mau. Enggak begitu. Dia bukan tukang paksa. Dari awal ketika Tuhan ciptakan kita, kita diciptakan dengan kehendak bebas. Terserah lu mau pilih. Tapi Tuhan tunjukkan jalan. Coba Anda lihat contoh ini kalau Anda punya seorang anak kecil. Anak kecil paling senang menurut saya dibelikan mobil remote control. Kenapa senang? Sangat senang bahkan karena kendali di tangannya dia. Oh dia senang sekali bermain mobil dengan kendali remote di tangan dia. Tetapi anak kecil ini apa ya? Nalarnya kurang jalan. Nalarnya nggak kayak kita orang dewasa, kurang sempurna. Sesukanya dia. Dia pegang kontrol, apa yang dia kerjakan? Dia tabrak-tabrikin mobil sesukanya dia. Maju brak lagi. Semaunya dia.
nalarnya kurang jalan, memang sesukanya dia. Tapi coba bayangkan, saya tanya sama saudara, seandainya yang jadi mobil itu adalah Anda sama saya, kira-kira Anda mau gak ditabrak-tabrakin terus, kecelakaan terus, kegagalan terus? Gak mau kan? Tuhan bukan kayak anak kecil ini, mengendalikan kita. Kita diciptakan memang dengan kehendak bebas. Makanya Tuhan rancangkan rancangan hari depan penuh pengharapan. Dan dia berkata, anakku, aku mau loh kamu berjalan masuk pada rancanganku. Ujungnya hari depan penuh pengharapan kamu alami. Aku mau. Tapi untuk ngalami itu ternyata Tuhan gak bisa paksa. Dia hanya sebatas menggambarkan rancangannya. Dia hanya sebatas aku mau kamu ngalami itu. Tapi dia gak bisa paksa. Semuanya tergantung keputusan saudara sebagai manusia. Yang pertama kita belajar rancangan Allah buat. Yang kedua keputusan kita manusia yang menentukannya itu. Mari kita lihat ini, saya tunjukkan saudara. Tapi menarik. Saya ketemukan ayat ini, sama-sama kita baca. Tuhan singkapkan ayat ini, Mazmur 25 ayat yang ke-12. Ayo sama-sama kita baca pengajaran firman Allah ini. 1, 2, dan 3. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Meskipun Tuhan hanya merancangkan dan mau kita hidup dalamnya, ternyata bukan cuma mau. Dia itu menunjukkan jalan sama kita, jalan menuju rancangannya. Sebab kalau kita nggak ikuti jalannya Tuhan, kita nggak nyampe pada klimaks puncak rancangan hari depan penuh pengharapan. Kepada siapa Tuhan menunjukkan memimpin jalannya? Kepada orang yang takut akan Tuhan. Makanya saya baca ulang sekali lagi, tolong dipahami. Mazmur 25 ayat 12 dikatakan begini. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Dan pastikan itu adalah Anda dan saya, orang-orang yang takut akan Tuhan. Katakan amin. Sebab kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, firman Allah katakan, kepadanya, apa dikatakan? Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Harus dipilihnya. Tergantung kita. Kita mau pilih yang mana? Makanya rancangannya terwujud jadi atau enggak. Kalau enggak terjadi orang frustasi kan. Kenapa? Anda gak mau ikuti jalannya Tuhan. Anda salah pilih jalan. Jalan mana yang Anda pilih? Itu keputusan saudara. Kita bukan kayak robot. Tapi Tuhan tunjukkan ini loh jalannya, tergantung pilihan saudara. Tapi dia tunjukkan jalan. Coba lihat Ulangan 30 ayat 19. Saya baca saja deh ayat ini. Ulangan 30 ayat 19 dikatakan begini. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini kepadamu ku berhadapkan kehidupan dan kematian. Kehidupan itu adalah berkat dan kutuk itu adalah kematian. Pilihlah kehidupan, kata Tuhan. Pilih kehidupan. Saya suka ajarkan ini. Tuhan dorong kita, dia mau gini, pilih kehidupan ya. Jangan pilih jalanmu sendiri. Pilih berkat, pilih kehidupan. Supaya engkau hidup. Dan ini menarik. Baik engkau maupun keturunanmu. Pilihan kita yang tepat, dan maafkan, pilihan kita yang salah, itu dampaknya panjang. Saya ulang kalimat ini. Pilihan setiap kita, apakah pilihan kita yang salah, setiap pilihan kita yang tepat dan salah ini, itu dampaknya konsekuensinya panjang. Sampai anak kita, cucu kita ngalami. Anda lihat gambar ini, mungkin ini terakhir dengan waktu. Anda lihat Kejadian 13:10. Lot itu pilih yang salah. Anda baca nanti di rumah ayat ini, Kejadian 13:10. Ketika Abraham berkata kepada Lot, kemarin saya sempat jelaskan ayat ini, Lot, kita nggak usah ribut gembalaku sama gembalamu. Ya, sudah aku jinjai, kamu pilih yang mana? Dikasih pilihan. Kalau kamu ke kanan, aku pilih kiri. Kamu pilih kanan, aku ke kiri. Kamu pilih utara, aku pilih selatan. Terserah kamu pilih yang mana. Omnya jinjai, pilih yang mana? Lot pilih lembah Yordan. Dia pakai pandangan dunia. Dia pilih keinginannya, bukan pilihannya Tuhan. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup. Hidup dalam berkat, maksudnya ini. Tetapi Lot pilih kutuk. Sodom Gomora yang dia pilih. Dan dampaknya panjang. Istrinya hancur, anak-anaknya hancur, dia juga hancur hidup keluarganya. Sodom Gomora dihancurkan. Apa yang puluhan tahun dibangun, dirintis usaha pekerjaan Lot di Sodom Gomora, hancur, dibakar sama api belerang. Bahkan
masa depan keluarganya hancur-hancuran. Lahirlah Moab, lahirlah Amon, itu kan masih keluarga Israel tapi memusuhi Israel. Musuhnya Allah, musuhnya umat Allah. Coba, itu generasinya Lot, terjadi perjinahan bapak sama anak, dikasih mabuk bapaknya. Masa anak mau berhubungan sama bapaknya seperti hubungan suami istri? Apa ada ancor lebur ini namanya, saudara ya? Ini kan sesuatu pilihan hidup yang rusak. Rupanya anak-anaknya Lot, termasuk Lot barangkali udah terbiasa lihat kehidupan gaya free sex, gaya bebas kayak begitu. Rusak loh. Bukan cuma Lot sama istrinya rusak, anak-anak dua perempuannya rusak semua. Panjang jangkanya. Makanya jangan salah pilih jalan. Tuhan udah kasih gambaran, rancanganku indah loh buat kamu. Saudara mesti percaya ya pagi ini, bahwa Allah kita punya rancangan hari depan penuh pengharapan. Kepada rumah tanggamu, bisnismu, pekerjaanmu, pelayanan kita masing-masing teman-teman hamba Tuhan. Rancangan Allah indah hari depan penuh pengharapan. Tapi ingat, jangan terjebak dengan kekinian kita. Tapi pelayanan saya masih sulit Pak Yohanes, masih perintisan. Itu kan awal, itu kan cuman intro. Pekerjaan saya kemarin rugi jeblok. Jangan di-compare, nanti Anda kecewa. Masalah yang nyata kita hadapi dengan janji Tuhan. Pokoknya ikuti saja rancangan Allah. Tetap taat pada tuntunan Tuhan. Ingat, jangan salah pilih jalan. Yang terakhir saya bagi ini, seringkali kalau salah pilih jalan Anda marah kayak orang begini. Ada banyak orang itu marah kayak orang ini, nyalain Tuhan. Marah sama Tuhan. Tuhan yang bikin saya hancur. Tuhan bikin pelayanan saya hancur. Tuhan bikin bisnis saya berantakan. Saya bangkrut sekarang gara-gara Tuhan. Contohnya Naomi. Saya baca ayat ini. Atau sama-sama kita baca saudara. Ini ayat yang terakhir deh buat setiap kita. Coba kita sama-sama baca ayat ini. Ini seringkali terjadi sama orang percaya. Rut 1 ayat 22, 3. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkan aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ini omongan apa? Omongan orang kecewa. Ini perkata dilepaskan dari orang yang marah sama Tuhan. Sebab yang Maha Kuasa maksudnya Tuhan telah melakukan banyak yang pahit, banyak masalah, banyak sengsara. Aku bangkrut gak punya uang. Ini Tuhan yang buat sama aku. Sehingga apa? Sampai ingat saudara ya, dia tinggalkan Bethlehem itu gak minta persetujuan Tuhan loh. Dia melangkah sendiri dengan suaminya Elimelek, dengan dua anaknya Mahlon Kilion, hancur semua. Dampaknya panjang loh saudara, salah pilihan. Dia bawa uang yang banyak, dengan tangan penuh tinggalkan Bethlehem di Moab hampir 10 tahun. Kembali ke Bethlehem dengan tangan yang kosong alias bangkrut, pailit, saudara ya, kerjaannya, ekonominya. Lalu dia berkata sama orang Bethlehem, yang Maha Kuasa, Tuhan yang bikin aku bangkrut. Jangan panggil aku Naomi si manis, panggil aku Mara si pahit. Banyak kepahitan Tuhan bikin dalam hidupku. Ini orang kecewa. Pesan saya, kalau Anda sekarang ngalami model kayak Naomi, ekonomi tergoncang, dampak pandemi barangkali, merosot omsetnya, langganan saudara mungkin gak kayak dulu rame Pak usaha saya, sekarang agak sepi Pak. Anda jangan compare tabrakin janji Allah dengan fakta yang kau hadapi. Percaya ke saudara, ini cuma proses kok. Yusuf saja ketika dia ngalami bocoran masa depannya, kamu jadi orang besar, semua orang sujud menyembah kepadamu. Apa langsung masa depannya baik? Dengar baik loh ini penting loh. Apa ketika Tuhan kasih bocoran hari depan yang penuh harapan yang kau beri kepada kamu, apa buka mata besok langsung dari raja muda? Tidak, masuk dalam sumur. Betul apa tidak? Dijual jadi budak di Mesir, gak ada harapan, madesu, masa depan suram. Apalagi masuk dalam penjara, difitnah sama istri Potifar. Fitnahnya gak enak lagi, pejinah, memperkosa, masuk penjara. Sengsara, padahal bocorannya dari firman Allah masa depan yang baik, dikasih mimpi lagi. Tetapi apakah langsung enak? Makanya pesan saya, jangan di-compare, jangan dibanding-bandingkan, apalagi ditabrakin janji Allah yang luar biasa. Ingat loh, janji Allah itu gak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Lebih mudah langit bumi hancur daripada firman Allah gagal. Dia gak pernah berubah janjinya. Tetap percaya, pegang janji Allah, jangan pegang keadaan kita terjebak. Kalau kita meresalnya gagal, apa terus gagal? Gak begitu kan. Kita hancur, apa terus hancur?
Tuhan bisa tolong kita. Makanya pilihan itu yang penting, ikut jalannya Tuhan. Tetap taat sama Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap membangun hubungan dengan Dia. Sebetulnya yang ketiga, berikutnya saya mau bagi ini sama saudara. Rahasia membuat pilihan yang tepat. Tapi karena waktu saudara ya. Karena hidup itu kan rangkaian keputusan. Dari jam demi jam itu pilihan. Tadi pagi Anda sebelum doa pagi itu banyak pilihan. Mau langsung nonton televisi berita, buka WA, atau berdoa dulu. Atau Anda olahraga dulu, lalu nanti jam 4 sore atau jam 7 pagi Anda baru doa. Itu pilihan saudara. Tapi saya bersyukur Anda bisa pilihan yang terbaik. Mungkin ada olahraga lebih awal itu bagus, tapi jam yang sama Anda bisa datang sama Tuhan. Itu pilihan saudara. Mana yang Anda kerjakan? Setiap hari ada banyak pilihan, rangkaian keputusan. Dan saya berdoa, hari ini rangkaian keputusan kita bukan keputusan yang salah. Tetap andalkan Tuhan, tetap dekat sama Tuhan, berjalan sama Tuhan dalam tuntunannya. Sampai doa saya yang namanya rancangan Allah hari depan penuh dengan pengharapan. Itu nyata terjadi sama setiap kita. Ingat, jangan terjebak dengan kekinian masalah kita hadapi. Yang putus asa, bangkitkan imanmu kembali. Inilah gambaran rancangan Allah buat kita. Hari depan yang penuh dengan pengharapan. Haleluya.